Ya saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Lampung di Kompas TV Independen Terpercaya. Kita masih membahas mengenai strategi dan solusi keberlanjutan mengenai banjir yang ada di Provinsi Lampung, begitu bersama Bapak Arief selaku dosen teknik geomatika, begitu. Oke, Pak, strategi jangka panjang yang dapat kita terapkan nih untuk mengurangi resiko banjir utamanya di Kota Bandar Lampung apa? Yang jangka panjang ya, penataan hulu dan hilir yang ini ada khasnya nih Bandar Lampung ini, karena kalau kita berbicara sungai besar itu dari Gunung Betung mungkin ya, atau dari pesisir barat begitu, untuk membuat sebuah das sungai Mesuji Sekampung yang besar. Tapi ketika di Kota Bandar Lampung sendiri itu ada banyak juga sungai-sungai kecil yang hulunya itu dari bukit-bukit kita. Bukit-bukit kita ini, sehingga ketika kita mau jangka panjang, maka kita harus melihat kembali nih daerah yang kebetulan mungkin sudah berubah menjadi daerah terbangun, karena effortnya sangat besar sekali berubah dari sini menjadi ke hutan, karena di tengah-tengah ini ada ladang kan tadinya ya, pertanian. Maka memungkinkan yang perlu dilaksanakan sekarang adalah terkait dengan jangka panjang, melihat kembali, karena belum tentu kalau kita ubah menjadi hutan semua pun belum tentu tidak banjir. Ini simulasi terkait di Ciliwung di Jakarta, ketika di daerah Hulu Bogor itu disimulasikan jadi hutan semua, tetap air itu akan ada yang mengalir menjadi banjir di Jakarta. Nah, ini yang perlu kita pahami. Jadi ketika kita berbicara jangka panjang, maka pemerintah tentu harus membuat kebijakan terkait dengan alokasi ruang terkait dengan zonasi ruang yang lebih detail. Karena sepertinya saya belum melihat, katanya sudah ada, tapi ada kita bahasanya RDTR begitu, rencana detail tata ruang skala 1/5000. Nah, ini yang perlu untuk dilihat kembali karena nanti diperdakan oleh DPRD begitu. Kita lihat apakah sudah tepat penataan-penataannya. Nah, ini yang jangka panjangnya. Tapi kalau jangka pendek tentu hard engineering kita tadi saya sampaikan ada pompa mungkin atau flood wall tanggul begitu ya, dan sejenisnya yang bisa dilaksanakan langsung saat ini. Tentu itu pun tetap harus kita laksanakan sambil ya menunggu, ini Februari masih 1 bulan lagi kan ya, begitu. Betul. Oke, kalau untuk solusi berbasis alam ini tentu masuk ke jangka panjang atau pendek? Bisa dimulai sebagai jangka pendek, tapi tidak akan terasa langsung saat itu juga. Beda dengan ketika kita berbicara kita tembok, kita tanggul, saat itu juga kita akan terasa hasilnya. Tapi ketika kita berbicara tanam pohon, kan pohonnya perlu untuk butuh waktu, begitu ya. Nah, itu jangka panjang jadinya masuknya, karena tapi itu tujuannya, goal kita, begitu ya. Dan ini sebenarnya sudah menjadi tujuan bersama seluruh dunia, begitu ya, karena semua orang sudah sadar bahwa bencana ini atau bencana secara umum ya, bukan hanya banjir, bencana ini inevitable, tidak bisa dihindari begitu. Yang bisa dilaksanakan itu adalah pengurangan resiko terkait dengan bencananya itu sendiri. Jadi kalau konsepnya disaster risk reduction begitu ya. Tapi justru karena ini maka kita semua akhirnya menyadari bahwa banjir atau bencana alam lainnya akan datang nih. Jadi kita yang diperkuat sekarang di zaman-zaman sekarang itu adalah manusianya yang beradaptasi terhadap alam. Oke, jadi memang kita harus untuk strategi jangka panjangnya penataan hulu dan hilir begitu. Ya. Kalau tadi Bapak sempat menyinggung tentang peran pemerintah, salah satunya alokasi ruang yang lebih detail begitu ya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan bagaimana nantinya pemerintah daerah untuk merumuskan dan melaksanakan salah satunya alokasi ruang yang lebih detail tadi begitu. Iya, saat ini menjadi masalah adalah ketika kita mau melaksanakan itu pun itu tidak ada supporting data begitu ya, supporting data yang lebih detail biar kita bisa melaksanakan alokasi ruang yang lebih detail begitu. Nah, itu masalah kita bersama seluruh Indonesia sepertinya ini. Nah, hanya saja kalau misalkan memang concern terhadap itu, maka ya diadakan bisa. Karena Kota Bandar Lampung sendiri, kota Bandar Lampung tidak selalu besar begitu ya. Kalau kita tadi berbicara area banjir, contoh misalkan satu Rajabasa itu hanya 2.000 hektar begitu yang perlu ditata. Wailunik lebih kecil lagi, itu hanya sekitar 890-an hektar begitu, 800-an hektar lah kurang lebih. Nah, artinya datanya ya disiapkan untuk area-area yang minimal sekarang selesaikan satu-satu begitu. Kalau tidak bisa langsung sekaligus, oke lah, yang mana dulu kita pilih gitu ya. Yang mana dulu kita pilih sebagai percontohan.
daerah yang kita detailkan lebih detail sehingga kita bisa melihat atau menata lebih bagus lagi. Nah itu yang mungkin bisa dilaksanakan dalam waktu perencanaan yang singkat. Oke, dalam hal pelaksanaan itu, kira-kira seberapa penting kolaborasi nih berbagai kepentingan seperti masyarakat, akademisi, sektor swasta dalam upaya ini? Ya, kita sudah kenal ya mungkin ya tiga jenis saya lupa istilahnya tiba-tiba akademisi, kebijakan maupun dari pemerintah dari masyarakat begitu ya berkolaborasi terkait dengan menyelesaikan sesuatu begitu ya, kemudian menjadi pentahelix ya, triple helix, pentahelix, sekarang multi helix begitu ya. Jadi semua yang bisa diajak untuk berembuk menyelesaikan masalah. Contoh yang terakhir pentahelix ini artinya selain 3 yang tadi disebutkan ada media juga nih, ada media. Kompas di sini bertanggung jawab juga, mungkin ini salah satu bentuk tanggung jawabnya. Dan juga ada lembaga lain di luar pemerintah begitu yang bertanggung jawab, biasanya NGO atau LSM begitu ya, yang bertanggung jawab terkait dengan penyelesaian suatu masalah. Nah ini didudukan bareng, kemudian kita bahas fungsinya masing-masing begitu. Secara akademisi misalkan meneliti hasil itu, kemudian kita serahkan pemerintah menggunakan. Nah karena biasanya yang bikin tidak nyambung itu adalah ketika pemerintah sendiri membuat kebijakan tapi bukan based on riset begitu, tapi based on ya mereka meriset kembali begitu ya. Tidak salah mungkin ya, tapi tidak nyambung. Jadi pentahelix atau triple helix tadi tidak terlaksana jadinya. Dan ketika mereka mau menyosialisasikan begitu, mereka ada humas sendiri begitu. Padahal harusnya ya gunakan Kompas TV misalkan begitu ya, sebagai media untuk mensosialisasikan hasil-hasil yang menjadi kebijakan. Nah ini yang perlu kita perkuat kembali. Mungkin kemarin-kemarin ada kesalahan, itu nggak apa-apa, kita perbaiki, yang penting kita tahu salahnya apa begitu kan ya. Nah kita harus sekarang berubah ke arah yang lebih kolaboratif. Oke, jadi memang harus kolaboratif, jangan masing-masing begitu ya, sehingga suatu tujuan ya akan tercapai nantinya begitu. Kalau kita kembali ke drainase nih, kita melihat drainase yang ada di Provinsi Lampung utamanya, kira-kira sudah seberapa efektif sih? Drainase dalam artian pembuatan drainase ya. Ya, itu yang ketika kita berbicara. Tadi saya naik ke sini ke Gawat Pagar Alam itu ya. Coba dilihat apakah masih ada drainasenya. Karena semuanya tertutup oleh beton. Di samping jalan harusnya ada drainase, dan ada, saya tahu itu karena ada lubang-lubang kecilnya gitu ya. Nah, tapi ketika itu terjadi, pengendaliannya tadi itu balik lagi. Pengendaliannya seperti apa? Apakah boleh misalkan ditutup karena itu tanah milik warga tersebut begitu ya. Tapi kalau drainase harusnya bukan milik warga ya. Nah, tapi boleh nggak ini ditutup? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita juga semua sebenarnya. Kemarin itu sebenarnya ketika sebelum banjir ini saya menulisnya itu adalah terkait dengan jalan air gitu. Jalan air di jalan kan sekarang ini ya. Air itu ada di jalan ketika kita hujan. Kenapa? Karena itu drainasenya akhirnya jadi jalan. Jadi kita berbicara drainase gampang melihatnya sekarang. Karena drainage bagi orang hidrologi tentunya, ketika kita berbicara drainage, itu bukan drainase pembuatan, tapi di mana air mengalir itu adalah drainase. Jadi ketika kita sekarang melihat fenomenanya di tengah-tengah jalan semuanya air mengumpul, ya itulah drainase kita sekarang saat ini. Kenapa? Karena kita mungkin membuatnya seperti itu. Rumah semua ke arah jalan turunannya. Drainase aslinya yang di sini tertutup semuanya tadi itu, contohnya akhirnya airnya ya ada di jalan, jadi bukan jalan air lagi. Ya itu jalan airnya ada di jalan begitu. Nah ini yang perlu kita cek kembali, tadi bagian dari pengecekan dan pengendalian. Perlu kita cek, perlu kita kendalikan. Betul. Begitu ya. Oke, dari semua permasalahan yang ada dan juga solusi-solusi, kira-kira tantangan yang mungkin dihadapi begitu ya dalam penerapan strategi kita ini apa? Ketika tidak tersosialisasikan dengan baik dengan masyarakat, maka tantangan terbesar itu ada di masyarakat. Ya, karena ketika kita berbicara ruang, kita akan berbicara kepemilikan. Mau nggak misalkan Mbak Lina, rumahnya, Mbak ini dari hasil identifikasi, ini menyebabkan banjir di tempat lain, harus kita bongkar, mau nggak kira-kira? Nah ini kurang lebih hal-hal yang nanti ketika penataan ruang, itu yang akan menjadi tantangan-tantangan utama. Sehingga proses sosialisasi maupun menemukan teknologi-teknologi yang
bisa menggantikan biar tidak terjadi relokasi itu menjadi tantangan utama. Oke, jadi salah satu tantangan ini ada di masyarakatnya itu sendiri begitu ya. Lalu terakhir nih Pak, oke, dari permasalahan dan tantangan tadi, ada nggak pesan untuk masyarakat khususnya Provinsi Lampung dalam membantu untuk mitigasi banjir ini? Iya, mungkin ya tadi ya ketika saat ini tahapnya masih tahap respon begitu. Tahap respon itu masih memungkinkan nanti terjadi banjir lagi. Jadi untuk saat ini fokusnya adalah kesiapsiagaan. Jadi kepada seluruh warga ya kita siapkan, kita harus siap maksudnya begitu untuk menghadapi banjir yang masih mungkin akan hadir sampai akhir Februari. Tapi next setelah ini selesai ketika kemarau, nah itu saatnya kita melaksanakan penataan tadi. Tentu, tapi penataan itu ada arahannya kan ya. Nah arahan ini yang harus ada dulu dari pemerintah, yang melalui siapa? Melalui penelitinya, boleh melalui akademisi dan sebagainya. Tapi ini harus ada. Karena kalau sekarang mungkin sifatnya masih reaktif begitu ya. Ada banjir, kemudian kita berbicara ini. Tapi ketika kemarau kemarin misalkan, apa sudah kita laksanakan? Nah itu juga bahan evaluasi. Nah untuk kemarau depan, kita siapkan lebih baik lagi. Oke, jadi intinya saudara kita harus ikut serta mendukung supaya tujuan kita semua ini tercapai, utamanya untuk mitigasi banjir yang ada di Provinsi Lampung begitu ya. Terima kasih saudara, Anda telah menyaksikan kami di Kompas TV Independen Terpercaya. Terima kasih, sampai jumpa. Kompas TV Independen Terpercaya.